Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Aldi Apriansyah 1912210055, Balkis Sarbini 19122160, Ega Muba Lorenza 1912210099, dan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Wazan Azim 1912210052. Kami akan mempresentasikan materi tentang teknik-teknik dan forecasting penjualan. Presentasi ini merupakan pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Adapun submateri kami yaitu: yang pertama definisi forecasting, yang kedua fungsi dan tujuan forecasting, yang ketiga metode peramalan atau forecasting, kemudian ditutup oleh kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Afriansani 19121055 dari 5 RSC Manajemen. Saya dari kelompok 3 menjelaskan tentang teknik-teknik dan forecasting penjualan. Saya akan menjelaskan tentang definisi forecasting. Forecasting mampu memberikan informasi. Yang pertama, forecasting atau peramalan merupakan metode untuk menentukan atau memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data histori sebagai acuan. Yang kedua, informasi terkait permintaan di masa depan bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi, persediaan, budgeting, pengadaan barang dan jasa sehingga rantai pasokan. Yang kedua adalah alat untuk mengatasi segala jenis fungsi dan tujuan forecasting. 1. Tujuan forecasting sebagai kajian bagi kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini, masa lalu, serta sejauh mana pengaruh di masa depan. Adanya time gap antara kebijakan dengan implementasi. 3. Perusahaan memiliki acuan atau arahan sehingga setiap kebijakan berjalan dengan tujuan perusahaan. 4. Memberikan solusi strategis apabila di masa depan menghadapi masalah yang berkaitan dengan bisnis. 5. Permintaan selalu saja menghadapi anomali atau perubahan dan tentu bisa saja berbeda di masa lalu dengan masa yang sekarang. 6. Menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Fungsi forecasting sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan perusahaan yang efektif dan efisien di masa yang akan datang. Metode peramalan atau forecasting, metode kualitatif, digunakan apabila organisasi atau perusahaan tidak memiliki data di masa lalu. Metode kualitatif biasanya umum digunakan oleh para startup atau perusahaan yang akan mengalami perubahan dan transisi dalam bisnisnya. Metode delving yaitu metode di mana sekelompok ahli dari berbagai latar belakang berkumpul untuk memberikan pendapat secara sistematis. Metode delving terbilang cukup efektif dalam peramalan, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Tanpa peramalan, sulit bagi perusahaan untuk berkembang atau berhasil dalam menjalankan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Sarbini, NIM 1912210060. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 3. Riset pasar. Metode yang sangat umum digunakan dalam melakukan forecasting, di mana peramalan menggunakan sampel penelitian yang diakhiri dengan menggunakan hipotesis. Biasanya dilakukan dengan cara melakukan survei kepada konsumen, stakeholder, atau investigasi kepada praktisi, bahkan pesaing. Untuk forecasting jangka pendek, metode ini sangat efektif, namun hasilnya akan sangat fluktuatif. Untuk peramalan jangka panjang,
konsensus. Berbeda dengan metode Delphi, konsensus dilakukan secara terbuka, di mana peserta yang hadir melakukan diskusi secara terbuka. Hasil dari metode konsensus akan sangat bias, oleh karena itu banyak perusahaan besar yang sudah meninggalkan metode ini untuk melakukan forecasting. Namun metode ini bisa digunakan apabila diikuti dengan metode lainnya seperti diikuti dengan riset pasar atau analogi sejarah. Analogi sejarah, metode yang melihat dan membandingkan pola life ke suatu produk serupa yang ingin dianalisis. Metode ini digunakan efektif apabila horizon waktu peramalan dalam jangka menengah dan panjang. Hal tersebut karena sebuah produk biasanya memiliki daur hidup yang panjang. Anomali nilai produk juga biasanya berlangsung pada jangka waktu yang sama. Personal insight, metode peramalan yang sangat sederhana dan sudah ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Metode ini digunakan dengan berdiskusi atau melihat referensi dari orang-orang yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Misalnya melalui jurnal, artikel, wawancara, mentoring atau sumber personal lainnya yang bisa menjadi acuan forecasting. Metode kuantitatif digunakan apabila perusahaan atau organisasi memiliki cukup data untuk digunakan sebagai bahan forecasting, baik itu data laporan keuangan, penjualan, maupun data statistik lainnya. Metode time series atau disebut deret waktu. Metode time series adalah metode yang menggunakan analisis antara variabel yang akan diramalkan dengan variabel waktu. Data yang digunakan dalam metode time series juga memiliki pola di antaranya. 1. Pola tetap atau horizontal. Pola ini terjadi apabila data mengalami fluktuasi secara konstan. Data tidak meningkat maupun turun selama kurun waktu yang tertentu. Yang kedua, pola musiman atau season. Pola yang terjadi apabila data dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal, tahunan, bulanan, bahkan mingguan. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Lorenza, kelas 5 LSC Manajemen, NIM 19122199. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu metode time series. Kata naif, metode kuantitatif, di mana bahwa data pada periode sebelumnya dianggap sama dengan periode yang akan datang. Dengan kata lain, data yang ada pada periode sebelumnya diasumsikan sebagai prediksi paling tepat untuk meramalkan segala kejadian di masa mendatang. Pendekatan pergerakan rata-rata atau moving average. Metode peramalan dengan menggunakan rata-rata periode dari data periode sebelumnya untuk digunakan sebagai peramalan di periode berikutnya. Metode ini digunakan dengan berasumsi bahwa permintaan pasar tetap stabil dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pendekatan exponential smoothing. Metode peramalan pergerakan rata-rata tertimbang di mana poin datanya diberi bobot dengan fungsi eksponensial. Singkatnya, peramalan di masa mendatang sama dengan data sebelumnya, ditambah beberapa bagian peramalan yang error di masa lalu. Pendekatan ini cukup baik digunakan untuk forecasting jangka pendek. Komposisi. Metode dengan menganalisis serangkaian data di masa lalu yang dibagi menjadi pola waktu musiman, siklis, tren, dan tetap. Proyeksi tren, pendekatan dengan mencocokkan garis tren dengan deretan data di masa lalu.
yang kemudian diproyeksikan ke dalam forecasting. Metode ini menjadi metode paling efektif untuk melakukan forecasting jangka pendek, menengah, dan panjang. Dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azim, NIM 191221052. Saya akan menjelaskan materi, yaitu metode kausal. Metode kausal itu menggunakan pendekatan sebab akibat, di mana forecasting dilakukan dalam menghubungkan data di masa lalu menggunakan variabel bebas. Metode ini digunakan apabila sebuah variabel dipengaruhi oleh variabel lain pada satu horizon waktu peramalan yang relevan. Metode kausal memiliki 3 pendekatan umum, yaitu yang pertama regresi dan korelasi, menghubungkan antara variabel penjualan, faktor ekonomi makro, persaingan, dan variabel internal dengan menggunakan persamaan least squares, baik digunakan untuk peramalan jangka pendek. Selanjutnya yang kedua yaitu ekonometrik, metode regresi yang diramalkan secara simultan pada waktu tertentu, biasa digunakan untuk peramalan kelas produk atau permintaan, baik digunakan untuk forecasting jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu model input-output, digunakan untuk meramalkan arus barang atau penjualan antar industri atau subsektor industri, baik digunakan untuk forecasting atau peramalan jangka panjang. Baiklah, kesimpulan dari pada materi kami yaitu berdasarkan penjelasan dan definisinya, forecasting dengan planning, baik itu budgeting atau marketing plan, sepertinya memiliki sedikit persamaan. Namun sejatinya kedua definisi tersebut jelas berbeda. Secara sederhana, planning merupakan hasil dari forecasting. Maksudnya di sini yaitu segala jenis perencanaan dilakukan setelah sebuah perusahaan atau organisasi melakukan estimasi atau peramalan. Hasil dari forecasting inilah nantinya dibuat sebagai pedoman dalam merencanakan anggaran atau strategi bisnis di masa depan. Singkatnya, perencanaan atau planning adalah hal-hal apa saja yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Sedangkan forecasting adalah analisis untuk memperkirakan apa yang benar-benar terjadi dalam masa periode tertentu dalam hal ini di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dicerna dengan baik. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.